Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan untuk bintang Aquarius bulan Januari. Dan ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu untuk kehidupan, karir dan bisnis, asmara berpasangan, dan asmara yang lajang. Jadi kehidupan, karir, bisnis, asmara berpasangan, asmara yang lajang. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat memasuki tahun 2019. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan meliputi kehidupan Aquarius di tahun ini ya. Dan seperti biasa sebelum saya bagikan membacakan peruntungannya, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik, yang terindah dan yang termanis yang akan terjadi di bulan Januari ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal aku yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Kita mulai. Yang pertama adalah kehidupan secara general ya, kehidupan peruntungannya untuk bintang Aquarius di bulan Januari. Kita lihat. Oke, sudah. Kemudian karir dan bisnis Aquarius di bulan Januari. 1, 2, 3. Nah, sekarang asmara yang berpasangan. 1, 2, 3. Kemudian asmara yang lajang. 1, 2, 3 ya. Mulai kita lihat yang pertama, peruntungan kehidupan Aquarius untuk bulan Januari 2019 ya. Tadi saya nyebut 2018 nggak? Maafkan ya kalau kesebut, soalnya biasa kalau pergantian tahun lidahnya belum luwes. Ngeles ya. Ngeles.com. Yang pertama, roda keberuntungan, Wheel of Fortune. Kemudian ini ada gambar 9 pedang. 9 pedang, dan ini 5 koin. Ada sesuatu yang menjadi warning untuk Aquarius bulan Januari, dan sepertinya ada hal yang harus diantisipasi. Jangan jor-joran di awal bulan ya, karena di sini roda berputar, ada banyak hal yang Anda anggap enteng mungkin ya. Semua dilepas, dimudahkan. Mungkin ingin menyenangkan banyak orang, ingin memudahkan segala urusan supaya nggak terlihat susah gitu. Jadi ya udah gesek aja, ya udah bayar aja, ya udah ambil aja. Tapi ternyata di pertengahannya pusing kepala. Nah, mumet 7 keliling, aduh gitu ya. Tapi dari gambar yang di sini, ini adalah 5 koin. Nah, ini saya dekatkan ya kartunya. Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Kemudian ini adalah 9 pedang. Orang tidur di atas peti mati, kemudian 9 pedang, kepalanya ditutup seperti pusing menghadapi kenyataan yang ada. Dan ini 5 koin, perlahan keluar dari masalah. Jadi sepertinya padat gitu ya di bulan Januari. Ada sesuatu yang memang Anda mungkin kelolosan, artinya membebaskan sesuatu tanpa perencanaan sehingga menimbulkan pusing kepala. Ini juga terkait tentang hal-hal yang direncanakan mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah dibahas sehingga loss gitu ya, sehingga menimbulkan konflik, problem, tekanan, masalah, dan situasi yang menjadikan Anda jadi pusing kepala karena mencari jalan atau mencari jawaban atas jalan keluar dari problem yang dihadapi. Tapi kalau ngeliat dari 5 koin ini, gambar 2 orang tertatih-tatih keluar ya, di atasnya ada 5 koin yang seperti gambaran beban, berarti soal finansial sangat dominan yang membuat
Anda harus berpikir keras bagaimana menyelesaikannya. Tapi ini keluar dari masalah berarti ada jalan keluar dari hal-hal yang menjadi pemikiran berat, yang menjadi beban atau pokok pangkal permasalahan yang all out Anda kerahkan untuk bisa tuntas. Jadi kalau memang ada urusan pekerjaan, ada urusan sangkutan, ada urusan yang terkait dengan keluarga yang berhubungan dengan masalah uang, Anda harus betul-betul mengawasi dan ketat. Jangan gara-gara ingin menunjukkan Anda mampu atau mengedepankan gengsi sampai Anda tidak menghitung batas kemampuan yang ada. Waspada, jangan sampai lolos atau jor-joran ya. Ini gambarannya bisa di awal. Jadi awal tahun mungkin yang liburan atau yang ngadain pesta, yang ngadain syukuran, yang ngadain acara, jangan sampai juga tidak mengantisipasi segala sesuatu, nanti menyesal belakangan malah nggak berguna ya. Antisipasi, waspadalah. Katanya orang yang eling dan waspada itu akan terhindar dari hal-hal yang membuat pusing tujuh keliling. Dan dengan apa yang saya bacakan, semoga Aquarius bisa lebih waspada untuk menahan diri. Jangan boros, hindari jor-joran pengeluaran biaya atau terkesan Anda ingin menyenangkan semua pihak, semua keluarga, tapi ternyata malah merobek baju di badan. Katanya apa ya, membebani diri, membuat masalah buat diri sendiri. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau merobek baju di badan nggak pas ya, itu kayak mempermalukan diri. Tapi kalau sesuatu yang ternyata akhirnya Anda yang malu atau yang pusing, ya jangan dong. Seperti membakar lilin, nah yang paling pas itu ya, menyala menerangi orang lain tapi tubuh terbakar. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat karir dan bisnis Aquarius di bulan Januari 2019. Yang pertama, The Tower, kemudian 9 koin, pembantu tongkat. Nah, di awal ini mungkin gara-gara sesuatu yang melibatkan banyak urusan, yang tadi roda keberuntungan itu sesuatu yang besar, sehingga urusan pekerjaan jadi semrawut atau jadi terbengkalai. Harus betul-betul jangan sampai terjadi ya. Antisipasi, ini warning dari saya. Wah, buat Aquarius, jangan mentang-mentang awal tahun terus lose control, tidak perhatikan bagaimana pekerjaan atau urusan yang harus diselesaikan, urusan kantor, urusan bisnis, urusan usaha gitu ya. Urusan yang terkait surat menyurat, urusan yang terkait tentang pemenuhan kewajiban misalnya terhadap pihak ketiga yang terkait dengan urusan pekerjaan harus diperhatikan, karena kalau sampai one prestasi atau tidak terpenuhi ada masalah yang ribet Anda ya. Dari problem atau situasi yang bikin gak enak banget tapi ternyata Anda bisa menyelesaikannya secara senyap. Kemampuan, pengalaman, dan kecerdasan ilmu pengetahuan Anda bisa menuntaskan semuanya, sehingga di sini gambarnya orang dewasa ya, perempuan dewasa berbicara dengan burung, itu adalah simbol kemampuan atau kekuatan spiritual yang dimiliki. Dan ini koin adalah kekayaan, bisa juga terkait pengalaman. Jadi kalau ada problem Anda udah tahu, oh stepnya begini, cara menyelesaikannya begini. Orang yang sudah terbiasa dan running pekerjaannya biasanya nggak sulit tuh buat nyelesain masalah-masalah yang terkait urusan misalnya dokumen, delivery barang, order-order yang mungkin terkendala karena adanya libur panjang awal tahun gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa Anda tuntaskan. Dan di sini gambarnya pembantu tongkat. Anda semangat dan optimis, apapun yang dihadapi di awal tahun bisa Anda atasi dan semua bisa terlaksana dengan baik dan lancar, dan pekerjaannya normal lagi ya. Jadi yang perlu diantisipasi, diwaspadai dan hati-hati adalah ketika awal tahun, pergantian tahun. Jangan sampai terlena terbawa arus hip-hip hura sampai urusan-urusan yang penting pun dianggap enteng. Jangan sampai itu terjadi ya. Fokus dengan kehidupan yang dijalani, senang, bahagia katanya, jangan sampai berlebihan sehingga lengah gitu ya. Dan untuk yang
Dan juga bisa juga kewaspadaan untuk keamanan urusan alat-alat pekerjaan Anda, alat-alat kantor Anda. Jangan sampai ada sesuatu yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya hilang, ada yang merusak, ada yang ngambil, pokoknya itu yang harus diantisipasi. Pikirkan untuk bisa mengamankan apa yang bisa membuat Anda tenang ya saat melaksanakan liburan gitu, atau mungkin libur kantor gitu ya. Dan untuk urusan bisnis, awal tahun mungkin banyak orang yang sedang libur panjang, sehingga buat Anda yang memproduksi barang atau jasa terlihat lesu atau bahkan ada sesuatu yang jadi macet untuk ditagih. Dan pemasukan pun agak ruwet gitu ya. Ini perlu pemakluman karena bisa jadi persiapan untuk menyambut awal tahun sampai Anda tidak pikirkan atau tidak terbayang jadi seperti ini gitu ya. Nah, bisnis-bisnis yang Anda jalankan ini mungkin harus bisa cooling down, jangan ngegas dulu. Awal tahun banyak orang yang libur, itu ada balon kempes kayaknya, cus. Nah, ini merupakan cara untuk bisa mengantisipasi jangan sampai Anda hilang semangat gara-gara awal tahun kok hasilnya seperti ini, kok respon dari customer seperti ini. Itu biasa lumrah kalau sedang awal tahun tuh banyak yang masih libur, banyak yang mungkin tidak menggunakan produk jasa barang atau jasa Anda ya. Tapi setelah itu di sini ada 9 koin. Secara perlahan akan beranjak normal lagi gitu ya. Anda akan bisa memproses lagi gerakan dari ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan usaha Anda. Jadi tetap optimis dan terus berikhtiar dan berdoa mengembangkan dan meluaskan usaha atau jaringan usaha Anda supaya hasilnya signifikan. Dan di sini pembantu tongkat, Anda bersemangat lagi dan tahu banyak pihak yang membantu melancarkan usaha Anda, sehingga urusan-urusan yang tadinya sempat macet lancar lagi. Pihak-pihak yang bekerja sama dengan Anda berputar lagi ya urusannya, rodanya, dan berkembang seperti biasanya. Dan Anda yakin di 2019 ini usaha atau bisnis Anda bisa lebih bergerak gitu ya, dan bisa berkembang seperti tongkat yang tumbuh tunas-tunasnya ya. Ini tadi urusan karir dan bisnis. Sekarang kita intip untuk asmara yang berpasangan Aquarius di Januari 2019. Yang pertama The Lovers, yang kedua 6 tongkat, yang ketiga The Star. Wah, kalau urusan sama pasangan gambarannya penuh cinta, penuh bahagia, mendapatkan perhatian yang istimewa seperti The Lovers. Rasanya kayak jatuh cinta lagi, happy lagi, awal tahun evaluasi, mengadakan evaluasi dan resolusi tahun 2019 harus bagaimana sebagai pasangan ya. Dan ini gambaran 6 tongkat itu semangat. Ada kabar gembira yang disampaikan di awal di bulan Januari ini oleh pasangan, dan sebagai pasangan berusaha untuk membahagiakan orang yang disayangi, orang yang dicintai, dan menguatkan rasa yang ada. Dan di sini The Star, bintang terang, menggambarkan ini kartu spiritual, kartu mayor. Ini juga kartu mayor, diapit 2 kartu mayor. Semoga saja cinta kasih pasangan Aquarius ya, yang di bulan Januari sepertinya menggambarkan langkah bagus, langkah yang penuh dengan kesadaran, berusaha untuk memperbaiki diri, melepaskan hal-hal yang negatif dalam sebuah hubungan, dan berniat untuk membangun satu cinta yang kokoh. Ini akan diamini ya. Di sini gambarnya Dewata, sang Dewata turun ke bumi menuangkan air dan susu gitu ya untuk kesuburan bumi. Artinya cinta yang tulus, cinta yang kokoh antara Anda dengan pasangan akan menguatkan energi keberuntungan ya. Jadi orang yang cintanya kokoh, cintanya kuat, saling memegang teguh komitmen, itu ibaratnya ketika ini, apalagi yang berpasangan yang sudah menikah, ikrar suci di hadapan Tuhan ini memiliki energi kerejekian yang luar biasa. Tapi kalau ada yang hianat, bayangkan ada banyak hal yang buruk atau apes yang bisa terjadi. Saya bicara begini karena banyak yang mengalami, klien-klien yang sudah hadir atau yang datang ke tempat saya menceritakan yang misalnya dia itu berselingkuh gitu ya.
Dia heran, ini kontrak udah di depan mata, kenapa bisnisnya bisa gagal gitu, kenapa acaranya atau rencananya jadi bubar total. Nah, saya jelaskan bahwa di dalam pencarian rezeki, peningkatan usaha itu terkait dengan doa dan juga support dari orang yang disayangi, pasangan yang sudah diikatkan dalam ikrar suci. Kalau Anda berkhianat, kalau Anda mengingkarinya, maka unsur dari yang namanya rezeki itu menjauh. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Di Aquarius malah rezekinya datang, hadir, membesar dan seperti bintang terang. Kalau yang tadinya penuh kesedihan akan mendapatkan petunjuk dan terbukanya jalan untuk membangun satu kehidupan yang lebih cerah lagi dan bersemangat lagi bersama orang yang dicintai, ya. Yang berikutnya adalah asmara yang lajang di bulan Januari 2019 buat Aquarius. Yang lajang, yang single nih, kesatria tongkat, the high priestess, dan 2 koin. Ini gambaran Aquarius yang lajang sudah punya niat untuk serius, untuk membangun satu hubungan, untuk melakukan proses pendekatan kepada seseorang. Semoga berhasil, karena di sini yang dibayangkan adalah sebuah ikrar suci. Jadi kalaupun dekat, inginnya langsung ke jenjang pernikahan. Jadi serius gitu ya. Jadi kalau belum ada sosok yang diandalkan atau dijagokan jadi calonnya, sabar. Karena kalau sudah waktunya biasanya pintu-pintu itu terbuka, jalannya lebih dipermudah, dan doa-doa makin dikuatkan untuk bisa menemukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan mohonlah ya, mohon kepada Tuhan dan diberikan jodoh yang tepat yang bisa bersama hingga akhir hayat. Tapi di sini gambarannya sedang galau karena secara finansial nggak yakin bisa membahagiakan, bisa memenuhi syarat, misalnya membangun satu kehidupan, misalnya mau berumah tangga, kan nggak cuma ingin, tapi harus ada persiapan lahir dan batin. Jadi bersabar saja. Yang terpenting sudah ada gambaran di awal tahun Anda punya semangat untuk resolusi sebagai lajangnya itu, saya ingin menemukan pasangan, saya ingin menikah, saya ingin membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya, yang setia selamanya. Nah, yang penting ikhtiarnya dikuatkan. Urusan masalah rezeki, begitu Anda bertemu seseorang, yakinlah pintu-pintu akan terbuka, asalkan tekad dan niat Anda untuk membangun sebuah rumah tangga betul ya, lurus dari lubuk hati yang paling dalam, ingin mempunyai satu pendamping hidup dan ingin berikrar untuk bisa bersama sehidup semati. Kenapa saya bicara begini? Karena udah ngalami gitu ya. Jadi ikhtiarnya dikuatkan, doanya jangan putus, yakinlah segala hal yang sulit akan jadi lebih mudah ya. Oke, buat Aquarius, dari semua yang dibacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati, apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik aminkan, semoga mewujud nyata. Dan buat yang mau konsultasi secara private atau langsung konsultasi dengan saya, berapa sih biayanya, berapa sih bayarnya, bagaimana transfernya, silahkan kontak Mbak Tati di WhatsApp 0878 85001208. Yang punya Instagram, follow Instagram saya juga ya, itu ada nomor Mbak Tati yang satunya lagi ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Kalau yang tadi saya bilang jangan lupa like, subscribe itu kotaknya merah, disentuh, terus ada gambar lonceng disentuh lagi, supaya ketika saya upload video yang harian, mingguan, bulanan, tahunan, show, selebriti, bisa mendapatkan informasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Aquarius. Semoga Januarinya penuh dengan kebahagiaan dan ceria. Saya Nang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.